Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Sound Channel bareng Kuardiasa. Dan kali ini kita lagi di segmen Serangkai Movie Review. Dan kali ini spesial banget karena sebenarnya Serangkai satu ini plannya sampai bulan Juli Agustus masih akan jarang upload karena ada kesibukan dan lain-lain. Tapi khusus untuk movie ini yang aku aja baru nonton itu di Cineplex ya, di Aneka Jaya. Kalau kalian nontonnya di Cinema XX1 itu nggak tayang, di Pekalongan salah satunya gitu. Dan ini adalah movie dari Haikyuu. Dan di sini akan ada pertarungan dari timnya Karasumo ataupun si Gagak Hitam jagoan kita melawan timnya Nekoma, yaitu timnya Kenma ya. Yang kalau di anime musimannya itu kan belum dilanjut sampai ke titik ini. Jadi kalau nggak salah season 3 apa ya sebelum pertarungan ini. Jadi ini belum ada di musim anime musimannya ya. Dan ini kayak kelanjutan aja sih. Kalau kalian mungkin udah ngikutin Haikyuu pasti kalian akan tertarik banget buat nonton ini. Nah, tapi buat kalian yang mungkin udah maksudnya nggak nonton Haikyuu gitu, kalian tetap bisa menikmati, menurutku tetap bisa enjoy gitu ya, walaupun mungkin akan minusnya dengan personalitinya dari karakternya masing-masing yang nggak bisa diceritakan sepenuhnya di film itu. Tapi cukup kok ada pengenalan karakternya walaupun cepat gitu. Dan menurut aku untuk film olahraga terutama salah satu volley gitu, untuk pengenalan per satu karakter nggak perlu kalian istilahnya tahu satu-satu lah. Dengan bisa menikmati aja kalian bisa tahu kok, karena dari desain karakternya nggak sebanyak sepak bola. Kalau sepak bola kan banyak ya, ada 11, tapi kalau di volley kan sebenarnya pemain intinya nanti ada 6, paling tinggal ganti-gantian aja gitu. Jadi buat kalian yang nggak nonton Haikyuu, menurut aku ini tetap rekomen banget buat kalian tonton. Buat kalian nonton Haikyuu ya udah pasti kalian pasti nungguin banget untuk movie ini. Dan sebelumnya aku mau kasih tahu kalau aku itu bukan fans beratnya Haikyuu. Jadi aku tahu sebenarnya orang yang suka Haikyuu itu lumayan hardcore ataupun garis keras banget buat suka Haikyuu. Tapi aku just enjoy, aku menikmati Haikyuu season 1 dan 2-nya kalau nggak salah. Kalau season 3-nya aku udah agak bosennya dalam artian karena aku ini ya nontonnya maraton, jadi mungkin agak capek gitu. Apalagi kan ini bukan genre yang favorit aku banget. Jadi kebetulan aku tuh lebih suka genre anime olahraga yang sedikit shonen, dalam artian ada jurus-jurusnya atau ada kekuatan-kekuatannya gitu. Kalau ini kan full tactical ya, full yang istilahnya bermainnya di taktik dan tanpa ada jurus-jurus yang aneh-aneh gitu, yang sebenarnya aku bisa dibilang bukan fansnya ini gitu, tapi tetap suka karena pas lihat season 1 dan season 2 nya itu menurutku seru banget gitu. Dan salah satu kelebihan dari anime yang nggak pakai kekuatan seperti itu memang scaling levelnya ataupun skala level antara tim utama dan musuhnya itu jadi nggak terlalu jauh. Kalau misalkan pakai jurus-jurus itu kan scaling levelnya kayak kelihatan jauh banget, kayak musuhnya kayak punya kekuatan yang keren banget seperti apa. Nah, makanya kalau di Haikyuu itu salah satu kelebihannya itu, jadi kita kayak musuh antara tim utama sama musuhnya itu kayak perbandingan nggak sejauh itu gitu. Dan cara mengejarnya pun ya akhirnya lumayan lebih ke strategi dan juga pengembangan di lapangannya aja gitu, ketimbang jurusnya yang mungkin meningkat atau seperti apa. Itu yang aku menarik di anime untuk olahraga itu sendiri. Dan menurut aku di Haikyuu salah satu olahraga yang volley itu seru banget gitu dilihatnya, apalagi di movie ini gitu. Nah, tapi nggak usah ngomongin terlalu banyak di bagian itunya gitu, nanti itu mungkin segmen khusus gitu. Dan kali ini dan ini mungkin sedikit spoiler review aja gitu, karena ini juga udah tayang lumayan lama. Buat kalian yang belum nonton, khususnya warga Pekalongan Batang, kalian bisa tonton di Aneka Jaya mumpung masih tayang. Jarang-jarang loh anime itu bisa tayang di daerah Pekalongan Batang di Cineplex gitu ya. Nah, salah satu kelebihan dari film ini tentu aja secara visual gitu. Kalau ngobrolin film movie dan film yang dibikin untuk musiman, itu pasti kualitasnya berbeda. Kualitas movie dan di sini tuh kelihatan banget kualitas movie-nya itu kerasa banget. Banyak shoot walaupun secara art style-nya itu nggak berubah. Menurut aku nggak berubah dari musimannya, karena ya sebenarnya kalau berubah kan malah justru nanti jelek gitu karena berbeda banget. Tapi dari beberapa shootnya, angle-nya, kemudian directing-nya, menurut aku ini kerasa banget film yang memang ditujukan untuk ditayangkan di bioskop. Itu banyak banget shoot-shoot yang jauh lebih menarik daripada yang ditayangkan di versi musimannya gitu. Walaupun di versi musimannya juga udah bagus menurut aku, cuman kan biasanya kan selalu punya kelebihan, kecuali kayak Demon Slayer. Kalau Demon Slayer kayak musimannya aja sih yang keterlaluan gitu bagusnya, sehingga antara musiman sama versi movie-nya juga sebenarnya sama aja, sama-sama keren gitu. Tapi kalau di sini menurut aku sangat sayang banget kalau kalian nggak nonton di versi bioskopnya, mulai dari
sound desainnya gitu, keseruannya, dan juga ya tadi ya beberapa shootnya itu kelihatan banget kayak kalian itu hadir di arena volleynya itu gitu, karena kan layarnya gede, jadi kayak kita kayak berasa masuk di set stadion volleynya gitu, ketimbang kita nonton dibajakan di HP ataupun di laptop ataupun di monitor di rumah kalian. Menurut aku tetap nuansanya akan kurang banget buat nonton Haikyuu The Dumpster Battle ini gitu. Terus kelebihan kedua adalah di sini tuh kan memang cuma satu pertandingan gitu, dan buat kalian yang mungkin udah lama nggak ngikutin Haikyuu kayak aku kan nonton Haikyuu udah setahunan, ya mungkin udah setahunan lebih ya. Di sini lumayan bisa dikenalin lagi satu persatu walaupun nggak secara detail, artinya di flashbacking gimana pertemuan antara Hinata dan juga Kenma gitu, kemudian beberapa adegan-adegan sebelumnya yang waktu Karasuno itu latih tanding sama Nekoma gitu, jadi ada beberapa scene yang menurut aku bisa merecall ingatan kembali kita untuk pertarungan ini gitu. Jadi kita mulai tahu lagi gitu. Nah itu mungkin memang agak minusnya, plus minus sih untuk orang yang nggak nonton Haikyuu. Plusnya adalah mereka ya diberi sedikit gambaran-gambaran karakternya. Minusnya mungkin ya ada beberapa scene yang mereka mungkin agak membingungkan, terutama ketika latih tanding itu kan. Jadi kan ketika latih tanding kan si tim Karasuno, tim Nekoma, terus ada tim lainnya yang nggak muncul di seri movie-nya ini gitu. Jadi mungkin agak nanti akan ada beberapa flashback yang nggak terlalu mengganggu tapi agak membingungkan mungkin ya untuk orang yang nggak nonton gitu. Dan kekurangan film kekurangan pertandingan ataupun anime olahraga itu biasanya kalau misalkan itu dibikin 3 set itu udah ketahuan, istilahnya selalu sampai ke set ketiga, jarang yang istilahnya 2 set udah menang ataupun kalah gitu. Jadi makanya kita biasanya itu bisa memprediksi kalau misalkan yang set pertama ataupun set pertama itu yang menang A, berarti nanti set kedua yang menang B, biar nanti lanjut ke set ketiga. Itu yang kekurangan. Ini aku nggak bicara Haikyuu doang ya, kebanyakan anime olahraga selalu seperti itu untuk bisa menimbulkan keseruannya gitu. Jadi itu salah satu kekurangan yang sebenarnya ketebak ketika si pertandingan pertama itu nanti dimenangkan si A, nanti pertandingan kedua dimenangkan si B. Cuman yang menariknya di pertandingan kali ini itu di tiap setnya itu kayak punya fokusnya sendiri-sendiri. Kayak set pertama fokusnya adalah pengenalan gaya bertarungnya si Nekoma itu. Nanti di set kedua istilahnya kan tadi pengenalan, terus set kedua itu show off lah dari tim Nekoma. Dari set ketiga bounce back dari tim Karasunonya, dan di situ tuh menurut aku porsinya pas. Dan biasanya kan kalau misalkan 3 set misalnya yang pertama dimenangkan oleh tim lawan ataupun tim utama tim Karasuno, misalnya Karasuno, nanti biasanya di set kedua itu dipercepat gitu biar nanti lanjut di babak ketiga. Karena kan kalau misalnya 3 set pasti yang serunya di babak ketiga. Itu sering banget di anime olahraga itu kejadian seperti itu. Jadi kayak set keduanya itu kayak dianggap gak penting karena dicepetin gitu biar nanti lanjut ke set ketiga. Dan yang kerennya di sini enggak, jadi porsi antara set 1, set 2 dan set 3 itu imbang semuanya secara waktunya, secara keseruannya, dan itu yang menurut aku keren banget gitu. Maksudnya walaupun kita kadang udah bisa nebak nih siapa yang menang akhirnya gitu, tapi masih bisa kita nikmatin di setiap setnya. Itu yang menurut aku menarik banget di movie Haikyuu kali ini. Entah ini versi manganya emang seperti ini atau emang ini directingnya aja yang diperbagus lagi untuk series untuk movie kali ini. Dan itu yang menurut aku menarik banget di Haikyuu ini. Dan ya seperti tadi aku bilang, momen-momen di setiap setnya itu yang kualitasnya bagus banget. Bisa di tiap set itu bisa bikin kita kayak tepuk tangan gitu, seru banget. Karena emang ya ada beberapa teknik yang kayak serangan bersama, terus ketika Hinata lompat tinggi banget itu bener-bener epic banget. Terus karakter Kenma juga, apalagi di bagian akhir-akhir gitu yang gak mau spoiler ya, cuman ada shoot yang aku suka banget ketika POV-nya Kenma yang kita ngelihat bolanya mantul melayang-melayang dari antar arena itu dari sudut pandang POV-nya Kenma. Itu tuh bagus banget, aku suka banget gitu di sini gitu ya. Kalau minusnya mungkin untuk orang yang nggak suka Haikyuu aja sih, atau mungkin orang yang nggak tahu volley gitu, mungkin agak bingung gitu. Tapi jadi kalau misalkan
orang yang tahu volley ataupun orang yang nonton Haikyuu, mereka akan misalkan mereka punya keseruan sampai tingkat 80, ya orang yang nggak tahu ini berarti mungkin cuman walaupun seru banget bisa cuman paling 60 gitu, karena mungkin mereka nggak akan tahu ada yang namanya kayak libero, terus apa itu change ball, apa itu spike, itu kan pengenalan dasar olahraga volleynya itu sendiri, yang aku bersyukur banget aku nonton Haikyuu gitu, dan aku jadi tahu banyak istilah-istilah itu gitu. Dan ya, kekurangan terakhirnya apa ya, mungkin sebenarnya bukan kekurangan terakhir ya, tadi kan sebenarnya banyak kelebihannya. Kekurangannya mungkin memang pertandingan ini harus diakhiri dengan cara yang kurang greget gitu, walaupun sebenarnya secara penyelesaian konfliknya itu bagus banget itu, khususnya di karakter Kenma-nya. Karakter Kenma kan sebenarnya karakter yang biasa gitu, maksudnya sering ada lah di anime-anime olahraga ya, yang karakter yang kayak jago, sebenarnya dia jago tapi kayak mungkin males atau apa, itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi uh, untuk penyelesaian konflik di Kenma-nya dapat, tetapi untuk keseruannya aja kayak hah, oh gini ya, nanggung banget gitu, karena diselesaikan dengan caranya seperti itu gitu kan. Biasanya nih kalau misalkan movie-movie ataupun bukanlah istilah pertawan yang keren banget gini tuh, ada tuh aku ingat banget di season 2 apa season 1 ya, di pertarungannya Karasuno itu sampai di set terakhir atau di match point-nya itu kayak bolanya itu kayak sampai nggak jatuh-jatuh gitu, saking serunya itu bener-bener kerasa kerennya gitu. Tapi kalau di sini itu ya itu, kalau kalian udah nonton kalian udah pasti tau lah istilahnya, match terakhirnya atau set pointnya itu agak turn down aja sih, kayak hah kok selesai gitu. Tapi sekali lagi itu bagus untuk konklusi di karakter Kenma-nya gitu. Jadi ya itu aja mungkin ya. Jadi walaupun endingnya menurut aku agak kurang, aku bisa sampai berdiri tepuk tangan, tapi dari set pengambilan gambar POV Kenma itu udah menurut aku udah mendukung banget, dan aku suka banget. Aku kasih skor 8,5/10. Menurut aku ini salah satu film movie dari anime Haikyuu yang wajib banget buat kalian tonton di bioskop ya, sekali lagi di bioskop. Kalau mungkin kalau di HP ataupun di laptop nuansanya akan kurang seperti tadi yang aku bilang gitu, bahwasanya kalau kalian nonton di bioskop itu feel di stadionnya itu akan lebih berasa. Jadi kalian bisa tepuk tangan di studio bareng gitu, dan itu menurut aku pengalaman yang nggak bisa kalian dapatkan ketika kalian cuma nonton ya istilahnya nggak di bioskopnya. Jadi sekali lagi buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton aja film Haikyuu The Dumpster Battle ya, judul resmi. Iya, The Dumpster Battle. Kalau masih tayang langsung aja guys, dan sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Balik lagi di Strangkai Channel. Bye bye.